Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawanku semua. Kali ini hadir kembali Saifuddin Tahir dalam channel Sinau Kapal. Kawan-kawanku para KKM, masinis, pemilik kapal dan pihak-pihak terkait lainnya, Marine Superintendent dan lain-lain yang terkait dengan mesin, terutama mesin kapal, ya. Kali ini saya akan berbagi bila terjadi keretakan, ya, keretakan pada mesin kapal, terutama kepada apa itu pada engine block atau pada cylinder head, ya. Bagaimana solusi daripada menghadapi keretakan mesin kapal ini? Kawan-kawanku semua, keretakan kita bagi menjadi dua, ya. Yang pertama, biasanya seorang KKM itu menghadapi keretakan yang sifatnya kecil, keretakan yang tidak bisa terlihat oleh mata dan kerusakan rambut, ya. Jenisnya uh, seperti rambut. Nah, ini kita sebut dengan keretakan kecil. Nah, kita akan memberikan tips bagaimana solusi sementara, ya. Ini solusi sementara. Tentunya semua ini harus dikonsultasikan dengan pihak surveyor kelas, ya, surveyor kelas. Nah, keretakan kecil biasanya terjadi pada bagian luar daripada blok, ya. Keretakan kecil terjadi pada bagian luar daripada engine block atau bagian cylinder head, ya, bukan di jalur tekanan, ya. Kalau di jalur tekanan, nah itu berbahaya, ya. Ini yang kita disclaimer dulu, ini yang berada di luar jalur internal combustion engine dan di luar bagian luar daripada cylinder head. Nah, jika hal ini tidak segera ditangani, ya, oleh para KKM, ini bisa mengakibatkan kebocoran air pendingin dari cooler, ya, air pendingin dari cooler atau kebocoran daripada oli minyak pelumas. Nah, bila kita menghadapi apa itu keretakan seperti ini, solusi sementara, ya, tips solusi sementara sambil menuju ke pelabuhan terdekat, maka kita kasih namanya solusi epoksi metal, epoksi metal, atau kita kenal dengan istilah perekat daripada logam, ya. Apa itu yang di pasaran? Banyak, misalnya GB Well yang atau Locktail Metal Lock, ya. Metal Lock kata istilahnya orang bilang Locktail Metal Lock Magic Steel. Jadi seperti dijahit, ya, seperti dijahit itu, dilengketkan, ya, atau Defcon epoxy steel, ya. Defcon epoxy steel. Jadi kalau rusak rambut ya dikasih itu yang bagian luarnya itu. Nah, bagaimana cara melakukan perekatan ini? Tentunya jangan diaplikasikan dalam keadaan mesin hidup, ya. Dalam keadaan mesin mati, pasti harus kita matikan dulu, kemudian kita dinginkan engine sampai
terasa dingin ya. Jadi yang akan kita rekatkan itu adalah dingin jangan kondisi panas ya, kondisi panas. Ya, tentunya setelah dingin kita harus bersihkan ya yang retak tadi, jangan sampai ada oli ya, jangan sampai ada oli, jangan sampai ada karat ya, apalagi ada kerak karbon di situ. Ah, itu. Jadi bersihkan dulu. Caranya kita gunakan amplas yang kasar aja, amplas kasar ya. Biasanya yang kasar tuh grade-nya 80 sampai 120. Supaya apa? Kenapa kok harus kasar? Karena untuk membuat permukaan lebih kesat ya. Permukaannya lebih kesat lagi. Nah, kemudian kawan-kawanku semua, tentunya kita mencampur resin atau hardener epoksi ya sebagai petunjuk. Ikuti saja petunjuk yang ada. Sehingga kita oleskan ya. Setelah kita tahu epoksi hardener ini, kita oleskan merata pada permukaan area yang mengalami keretakan ya. Tekan ya agar masuk ke celah-celah daripada retakan ya. Kemudian tunggu tunggu hingga eh, mengering ya. Tunggu hingga mengering ya, katakan 1 hari lah. Ya, kalau tidak mau 1 hari ya paling cepat itu 20 jam atau 10 jam. Kalau memang kapalnya diburu-buru harus beroperasi paling cepat 6 jam ya. Jadi apa itu namanya, lamanya apa itu pengeringan ya itu. Kawan-kawanku semua, ini penting sekali ya. Tapi perlu diingat, ini bukan solusi permanen. Ini adalah solusi sementara ya. Hanya bertahan untuk sementara menuju ke pelabuhan terdekat untuk dilakukan perbaikan secara permanen ya. Langkah menggunakan epoksi atau hardener epoksi ini itu tidak cocok untuk retakan yang langsung bersinggungan dengan ruang bakar. Nah, itu nggak cocok, nggak boleh. Jadi kalau di ruang bakar, katakan liner ya, itu tidak bisa ya, tidak bisa kita gunakan cara menggunakan epoksi ini ya. Nah, ini cocoknya untuk kondisi yang mana kita beroperasi, kemudian kita melihat ada satu keretakan di bagian luar ya. Akhirnya kapal tersebut bisa menuju ke pelabuhan terdekat ya tuh. Jadi kerusakan kecil yang bagian luar blok atau cylinder head yang mengalami kerusakan retak kecil ya, bisa kita gunakan epoksi ya. Lalu bagaimana dengan keretakan yang besar? Nah, kalau keretakan yang besar harus dilakukan perbaikan secara permanen. Kalau kecil bisa dilakukan sementara menuju itu pelabuhan terdekat. Namun kalau keretakan besar itu kita harus lakukan perbaikan atau solusi permanen. Keretakan yang besar itu bisa menyebar. Artinya sebenarnya tidak ketahuan dari kerusakan yang kecil ya. Dia itu menyebar terus, merambat ya.
sampai menuju bagian yang kritis. Misalnya dekat dengan dudukan katup ya. Kemudian lubang injektor ya. Nah, itu adalah artinya kerusakan besar, keretakan besar. Maka penanganannya harus dilakukan secara permanen dan harus dilakukan oleh pihak-pihak yang profesional. Nah, biasanya pihak-pihak profesional, kalau ini dirasa masih bisa dilakukan pengelasan, maka dilakukan namanya welding repair, ya. Welding repair. Kembali lagi harus mendapatkan persetujuan daripada kelas. Ya. Misalnya engine block mesin, ya, engine block mesin. Itu kan biasanya cast iron ya, itu besi cor tuh, ya. Cast iron tuh biasanya besi cor. Maka gunakanlah SMAW ya, menggunakan las busur listrik SMAW dengan elektrodanya itu yang sesuai ya, khusus untuk besi cor. Apa biasanya? Nah, bocor halusnya kita gunakan nikel elektroda nikel. Atau teknik gunakan teknik yang namanya brazing, yaitu untuk menyambung tanpa melelehkan logam dasar, ya, brazing namanya. Bagaimana bila terjadi pada cylinder head? Cylinder head itu materialnya aluminium, ya, bloknya aluminium atau mungkin ada alloy-nya, itu tidak menggunakan SMAW karena bisa meleleh, ya. Gunakanlah yang namanya TIG atau tungsten inert gas. Tungsten inert gas ya, untuk agar hasilnya itu presisi dan lebih bersih. Ya. Nah, untuk pengelasan aluminium ini tidak semua orang bisa. Perlu keahlian yang tinggi sebab aluminium itu bisa cepat memuai dan bisa retak kembali bila salah ya. Nah, kawan-kawanku semua, setelah ini kita bisa rekatkan dengan pengelasan TIG ya, maka lakukan skimming atau facing permukaan, dilakukan facing permukaan supaya rata ya, supaya rata. Nah, kita harus mengecek kekedapannya. Kita cek lagi kekedapannya, misalnya dudukan katup, katakan terjadi di situ, ya di dalam engine block kita cek kekedapannya atau cylinder head. Itu kira-kira kawan-kawanku semua, bila terjadi kerusakan besar, keretakan besar, kita lakukan itu. Ada satu cara lagi yang kedua ya, untuk keretakan besar ini, yaitu jika apa namanya keretakan ini sudah cukup parah, ya artinya besar, di mana pengelasan tidak mungkin menjadi solusi terakhir. Apa yang kita lakukan? Tentunya cara ini yang paling umum dilakukan orang-orang saat ini, yaitu mengganti komponen yang rusak. Tentunya kita ganti yang baru. Kita lakukan namanya overhaul, membongkar mesin. Kita cek lagi, masuk bloknya, kalau terjadi cylinder headnya kita ganti. Kita cek lagi kesesuaian dengan piston liner dan katup. Jadi kita ganti baru.
Nah, ini biasanya yang diharapkan oleh kelas ya. Ini namanya perbaikan permanen ya. Tentunya juga tetap dilakukan pengujian tekanan dan kekedapan. Menggunakan apa? Menggunakan water jacket pressure test, yaitu pengetesan tekanan dengan air ya yang ditekankan itu, atau valve leakage test, tes kebocoran daripada katup ya. Bila sudah rakit kembali, lakukan running test kepada mesin kapal. Itu kawan-kawanku semua ya. Jadi kalau kita mengalami kerusakan, keretakan, maka kita bisa lakukan dengan dua cara ya. Bila keretakan itu kecil, masih bisa dilakukan perekatan, maka bisa kita tambal dengan epoksi. Dan bila itu besar, maka harus ditangani dengan pengelasan khusus ya. Kalau di blok kita pakai plus SMAW, tapi kalau di cylinder head karena ini terbuat dari aluminium alloy, maka harus menggunakan TIG ya, kelas TIG. Kalau blok terbuat dari cor cast iron sehingga harus menggunakan SMAW. Dan itulah kawan-kawanku semua, kita harus selalu mendeteksi keretakan ya secara berkala, jangan dinyalakan terus dijalankan terus, tapi tidak ada pengecekan berkala ya, harus ada pengecekan rutin untuk mencegah apa itu kapal itu agar tidak mengalami kerusakan yang lebih parah. Demikian, semoga sharing singkat ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.